Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Al-Ustaz Ahmad Sirajuddin dan istri yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 10 November 2024. Kita doakan kedua tamu Allah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, lancar pergi dan pulang, kembali ke kampung halaman membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Sofri, Bapak Ustadz Haji Rahmat MPD, Bapak Ustadz Dimyati, Bapak Ustadz Rohiman, Bapak Ustadz Haji Bahruddin, dan para guru-guru yang lain, para ustazat. Mohon maaf nih buru-buru ya. Kita doakan seluruh guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah kita yang hadir semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita duduk bersama di majelis yang mubarak dalam rangka mengiringi doa. Kalau malam ini kita doakan orang tua kita, guru kita yang akan berangkat. Insya Allah nanti beliau di tanah suci akan mendoakan yang hadir, biar bergiliran berangkat Pak ya. Pengen Bu? Pengen aja Pak, pengen banget. Insya Allah mudah-mudahan ya. Para bapak dan ibu, berangkat ibadah umrah itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib, terutama bagi orang yang pertama kali, sama dengan haji. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i dia hukumnya apa tuh? Wajib. Kalau Allah kasih kesempatan, rezekinya ada buat haji, haji. Kalau Allah kasih kesempatan, rezekinya ada buat umroh, ya umroh. Mau haji dulu baru umroh boleh. Mau umroh dulu baru haji juga apa? Boleh. Yang kagak boleh, kagak haji, kagak umroh. Ya, duit ada, sehat, ama haji, ama umroh segen bae segen. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya setiap muslim kudu berazam, kudu niat aja udah.
Nanti mah Allah yang manggil kita. Mau dipanggil haji umroh masih hidup, alhamdulillah. Mau dipanggil haji dan umroh kita udah dalam kubur, juga alhamdulillah. Makanya disuruh berazam, berniat, niat keras supaya niat benar-benar. Ya Allah, undang saya sebelum saya tutup mata, gitu. Biar bisa ketemu Baitullah dan ketemu Rasulullah. Bapak Ustadz Ahmad Sirajuddin dan istri ini akan ketemu dengan Baitullah, ketemu dengan Ka'bah. Orang kalau ketemu dengan Ka'bah, sunnah membaca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh sunnah ketika ketemu Ka'bah. Bagi kita yang pengen banget belum bisa ketemu Ka'bah, boleh dijadiin wirid. Kapan dibaca? Baca menjelang tidur. Tasbih ini sebanyak-banyaknya. Biar bisa apa? Ketemu Ka'bah. Nanti Pak Haji Sirajuddin ya serta istri kalau tawaf keliling Ka'bah, sunnah tuh baca itu. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Sunnah yang kedua, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tuh, dua tuh yang diajarin Nabi. Sisanya terserah mau diisi doa apa. Yang pasti doa biar diampuni dosanya. Itu yang pasti. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Apalagi udah umurnya udah banyak Pak ya. Otomatis kan kalau dihitung dosanya banyak juga. Maka nanti ketemu Ka'bah, ketika tawaf banyakin istighfar, biar betul-betul dosanya apa tuh? Habis. Ya, ketemu Ka'bah habis dosa kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita doain ya, orang tua kita ini Allah kasih sehat. Karena Pak, di saya itu umrohnya 4 kali. Ya, kalau sehat bisa 4 kali umroh. Ya, umroh pertama niatin buat diri sendiri. Tadi hari ini udah manasik ya di Hotel Horizon. Niatin umrah pertama buat diri sendiri. Nanti umrah kedua, ketiga, keempat silahkan untuk siapa? Apa orang tua, apa enya, apa baba. Bahkan kalau al-maghfurlah abu ya mak, satu niatin umrah buat Nabi. Ya, buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Biar Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, nanti di alam kubur Nabi udah jemput kita. Ini nih umat saya yang ketika datang ke Ka'bah dia niat umrah buat saya. Ya, jangankan sampai umrah Pak, solawat aja dah, solawat ya. Makanya nanti ketika ketemu Nabi, banyakin baca apa tuh? Salawat. Jadi kalau kita pengen matinya dijemput sama Nabi Muhammad, suruh banyak-banyak baca salawat. Ya, dalam kitab I'anatul Talibin diceritain, ada seorang pemuda kerjaannya kuli panggul di pasar. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu belanja di pasar rada banyakan, tuh dia yang manggulin tuh.
dapat upah apa ya? Dicelengin. Dicelengin ini nanti dibukanya tanggal 1 Rabiul Awal. Ini anak muda bukan ahli ibadah. Ini anak muda tiap hari sholawat. Tiap hari sholawat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh tuh tiap hari 100. Orang sholawat itu tidak mesti seperti kita baca Quran. Harus punya wudhu, harus beradab gitu ya. Pakai jilbab rapi baru buka Quran. Sholawat mah nggak pakai jilbab, nggak punya wudhu, ngapain aja baca. Nah, ini yang dilakukan oleh anak muda. Kemudian hasil kuli panggulnya dicelengin, ditebok celengannya setiap tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian untuk apa? Beli beras, beli daging, beli lauk, beli baju baru. Makanya wajar kalau ibu-ibu kalau maulid bajunya apa? Baru. Niatnya apa? Nyambut kedatangan apa? Nabi. Jadi pahala itu. Pas malam 12-nya Bapak Ibu sekalian, nih anak muda diundang saudara-saudara, tetangga, teman-temannya yang di pasar, saudara tangganya diundang semua. Di rumahnya bikin acara maulid, makan bareng dari hasil yang dia celengin. Tiap tahun. Tiap tahun tuh begitu. Jadi kalau mau murid nggak perlu minta sumbangan. Kan beda sama kita ya. Kalau murid banyak nedengnya ya, sama ngeluarinnya. Ini boleh ini dicontoh ya. Jadi kita pengen merayakan maulid Nabi tuh celengin 1 tahun. Besok Rabiul Awal tahun depan glontorin dah tuh. Nggak perlu pakai apa, minta sumbangan. Kemudian pemuda ini meninggal dunia. Temennya yang biasa kuli mimpi ketemu dia. Kata temennya, nanya sama dia tuh, katakan namanya Ahmad. Mad, lo ketika di alam kubur apa yang lo rasain? Kata dia apa? Waktu jenazah saya digotong dari rumah ke kuburan, saya ngeliat siapa-siapa teman-teman saudara yang perlu ngeliat tuh yang mati. Makanya kalau ada bapak kita, emak kita mati, bapak kita tuh ngeliatin siapa anaknya yang paling perlu. Ini kan kadang-kadang kalau emak bapak mati bekia-kia baik. Iya Pak ya. Apalagi udah ajak patungan haul. Ya. Lu ya gedean, yang kayaan lu gitu Pak ya. Saya ngeliat ketika jasad saya masuk ke liang kubur, saya juga ngeliat siapa yang nguburin saya. Ketika kuburan itu ditutup dengan tanah, gelap, bener-bener gelap. Nggak lama kemudian keluar tuh dari pojokan cahaya kecil. Kata dia nih, paling juga munkar dan nakir tuh yang keluar ya. Siapa lagi dalam kuburan ya? Cahaya itu besar, terang sampai menerangi kuburan dia. Terang, benar-benar terang. Kemudian ketika keluar, sosok satu orang putih, bersih, harum, wangi, dan ganteng. Kata dia lah, kan munkar dan nakir 2. Oh yang keluar 1. Oh, kata begitu ya. Yang keluar 1. Kemudian orang itu mendekati. Si Ahmad tanya, siapa kamu? Ya. Orang itu jawab apa? Saya ini orang yang setiap hari namanya engkau sebut-sebut. Yang setiap hari engkau menyebut-nyebut namanya, ini saya. Saya ini orang yang setiap tahun engkau peringati hari kelahirannya. Rasulullah. Nih, saya datang. Saya sudah minta izin sama Allah. Kata Nabi itu. Ya Allah, izinkan saya biar bisa bertemu dengan orang yang sering nyebut-nyebut nama saya. Sebelum munkar dan nakir datang, izinkan saya untuk menemui terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membantu menolong. Kata Nabi Muhammad, Ahmad, kalau entar munkar dan nakir datang dan kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya, saya yang akan bantuin. Tuh Pak, Bu, itu baru apa tuh? Sholawat. Makanya kalau pengen ketemu Nabi, ya banyak-banyak apa tuh?
Salawat tuh ringan tuh, amalannya ringan. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi bisa ketemu langsung ketika kita masih di dunia. Dengan apa? Datang ziarah ke makamnya. Kata Nabi apa? Siapa yang datang menziarahi kuburanku, sama dengan dia datang ketika aku masih hidup. Jadi besok ya Pak Guru Sirajuddin ini ketemu sama Nabi. Nabi ngelihat. Lah orang sholawat doang kita di rumah, Nabi datang Pak ya. Apalagi sampai kita datang mana? Ke rumahnya. Maka ibu-ibu nih ya, bapak-bapak, kalau pengen datang ke rumah Nabi ya, kata Ustazah Hajah Halimah Idrus apa amalannya Pak? Baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi baligna. Nah itu baca tuh setiap habis sholat tahajud. Ya Allah, sampaikan kami bisa berziarah ke makam Rasul. Ya, nanti kalau kita datang Pak ke makam Rasul, ruhnya Nabi bangkit tuh. Ngelihat siapa umatnya yang datang. Dan kalau udah datang, apa kata Nabi? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Kalau orang itu udah datang menziarahi kuburanku, maka aku wajib memberikan syafaat untuknya. Nah, itu mahalnya di situ tuh. Mahalnya orang umroh, orang haji itu di situ tuh. Ya, dapat pertolongan siapa? Nabi. Makanya besok ya Pak Guru Sirajuddin ya, kalau tenaganya ada, masih ada umroh keberapa kek, niatin untuk siapa? Nabi. Syukur-syukur kalau kata Abuya apa? Bisa badal haji buat Nabi. Badal haji buat Nabi, Bu. Ya, boro-boro buat haji buat Nabi, Bu, kita aja belum, Bu ya. Tapi nggak apa-apa, niatin aja. Saya bismillah tahun ini insya Allah ya KBH Wafiz Alamin Center udah resmi. Udah punya izin operasional maksud saya. Dan tahun ini perdana untuk ngeberangkatin jamaah haji reguler. Ya, saya sudah niatin tuh sesuai dengan pesan Abu ya. Haji tahun ini saya mau badal haji buat Rasulullah. Kita nggak tahu Pak. Ini saya bangun bulu saya Pak ya. Kita nggak tahu tahun depan masih ada umur apa enggak. Ya, ada kesempatan kita bisa haji karena Buya itu dulu kalau perlu kalau bisa tuh haji buat Nabi. Ya, bukannya Nabi butuh syafaat kita, bukan, tapi kita yang butuh Nabi. Ya, makanya besok ya umroh 4 kali, 1 buat dirinya, 1 bisa buat baba, 1 buat emak, 1 buat Nabi. Ya, emak yang lahirin kita, baba yang ngongkosin kita, ya. Dengan sebab berangkat umroh yang di alam kubur apa? Bahagia, senang. Ya. Makanya putra-putrinya kalau pengen diperluin sama Nabi, nih perluin nih tamu Nabi gitu, Pak ya. Jadi kalau anak-anaknya pengen diperluin sama Nabi, pengen diundang sama Nabi, ini akan berangkat tamu Allah, tamu Nabi, perluin. Siapa yang paling perlu, maka dialah punya kesempatan yang paling cepat. Ya. Ini kadang-kadang Pak kesian saya kalau ngeliat udah nenek-nenek, udah aki-aki direpotin sama titipan oleh-oleh. Mbak, nih Mbak catatan ya, ntar beli ini, Mak beli ini, beli itu. Sian Pak, sian. Nanti mau oleh-oleh terserah beliau berdua dah. Emang kondisi begitu Pak ya. Dibeliin alhamdulillah, kagak dibeliin juga alhamdulillah. Syukur-syukur Mbak, jangan bikin apa-apa, jangan bikin apa-apa. Terus ono ibadah aja, doain kita, begitu tuh. Yang mahal itu Pak, doanya 2 orang ini. Karena kata Nabi, doa yang tidak ditolak Allah, doaul walid. Doa kedua orang tua, itu yang gak ditolak. Ya, yang dipesan mah tuh, pesan doa aja. Nih Mbak, nih doa saya, ntar dibacain. Oleh-oleh Mak, boleh ada, boleh ada. Ya, boleh ada, boleh ada. Nah, oleh-oleh ya. Abongan jauh-jauh nggak berpopisan ya. Tapi pernah ada tuh Pak, ya masa dari Karawang
Anaknya kan 8. Satu anak ngasih genggaman 2 juta. Lumayan tuh ya. Berapa udah? 16 juta. Kata anaknya semua kan rata mesennya. Mbak, ntar kalau sono jangan beli apa-apa. Ibadah aja siang. Lah pulang cucu-cucu pada ngomong-ngomongin koper dibuka. Lah kagak ada apa-apa pisan. Ya kan? Lah kok bang berapa? Lah lu mesennya gitu, jangan beli apa-apa katanya ya. Lah itu 16 juta, lah buat gua ya, kagak gua tuh mah. Pinter juga aki-aki ya gitu. Ini kira-kira begitu apa begitu tuh? Ya. Tapi nama orang tua mah pasti itu ya, nggak pakai dipesan nggak. Ini si Anu, ini bininya, buat mantunya, buat anaknya pasti itu mah. Tapi maksud saya jangan ampe orang tua itu sibuk karena catatan titipan beli ini kesian. Kenapa? Pertama, program kita emang padat, Pak. Kalau di mana-mana mungkin umroh ya, umrohnya 2 kali. Kan kita tinggal di Mekah 4 hari, Pak. Baru nyampe udah umroh. Kan kalau umroh pertama umrohnya malam, Pak. Jam 9 selesai jam 1. Jam 1 nyampe kamar kan jam setengah 2, ngobrol sini, kersak ya. Lah udah subuh. Besok pagi udah jalan lagi, Pak. Ambil mikot umroh kedua. Ya, kalau umroh kedua kita tawafnya habis Zohor. Habis Zohor selesai jamnya 5, jam 6. Istirahat sebentar. Besok pagi udah balik lagi umroh ketiga. Terus begitu. Bahkan sampai ada jamaah, ini kita bawa duit belum sempat belanja pisan ya. Karena hari-harinya diisi dengan kegiatan umroh. Kalau orang-orang mungkin hari ini umroh, Bapak Ibu, besok kita free ya, nggak ada kegiatan. Bebas dah pada belanja. Kita nggak sempat belanjanya sambil nyuri-nyuri dah tuh. Nyuri di tempat ziarah, sini belanja dikit-dikit ya. Makanya kalau dia dipesen nih sama anaknya beli ini kesian nyarinya. Ya, dia bawa dirinya aja udah apa? Udah capek, udah lelah. Ya. Karena itu nanti paket yang 4 kali umroh ya usahain. Kalau seandainya PC nggak kuat, dorong aja, pakai biaya. Lah kalau umroh lagi dari rumah mah mahal. Nah dorong maksudnya murah. Yang penting kan bapak emak kita kebagian pahala umroh. Lebih baik biaya oleh-oleh enggak ada, ampe dikurangin apa? Jatah umrohnya. Ya. Karena orang kalau umroh, Pak, kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Jadi orang sekali umroh lagi, dosanya habis dihapus. Dosa yang ngerjain habis, dosa yang dibadalin habis. Oh, maka yang di alam kubur enak dah, karena nggak ada kesempatan lagi untuk bikin dosa. Ya, mudah-mudahan insya Allah malam ini kita doain kedua orang tua kita, tamu Allah ini Allah kasih sehat panjang umur. Pergi selamat, pulang juga apa? Selamat. Tapi kalau kata Nur Alimah, kalau pengen mabrur pergi jangan apa? Jangan pulang begitu ya guru ya. Walaupun udah tua aja nggak mau, tetap pengen apa? Pulang. Kalau pengen apa tuh? Mabrur, ya Pak ya. Kira-kira guru Judin mau gitu? Ya. Ya Allah, ini beliau Pak, beliau ini boleh dibilang CS saya dah. Karena kan dulu waktu lagi tahun berapa ya, saya lupa ya. Itu Abu ya, temennya ada 8, sisa ada 8, saya produk dengan beliau. Kata Buya, Nung ini nih, pegang dompet saya, ini ATM-nya, itu yang 8 urusin. Saya pengen tuh teman saya yang 8 bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, bisa naik kereta. Akhirnya kita ke Bali tuh Pak, dari Jakarta, 8 orang. Saya ngiringin boy band apa? Boy band ya. Aki-aki pakai baju tidur di depan di Kute tuh di pinggir pantai, nah termasuk ini. Ya. Perginya naik pesawat langsung ke Bali. Dari Bali naik kapal laut turun di Surabaya, langsung ke Gresik karena ada abang saya. Abang saya perdenya beliau ini. Ya, dari Gresik naik kereta sampai ke Bekasi. Itu cita-cita Buya. Alhamdulillah. Yang ngurusin saya semua. Ngurusin aki-aki. Enak aki-aki menggerewel. Ya, cuman aja nyampe di Kute niat kutang sama sempak pada geletak. Aki-aki saya kata tahu dah pada ada setrumnya Pak kaget tuh. Ya.
Tapi alhamdulillah sampai hari ini umurnya panjang, sehat. Saya yakin Abuya ini senangnya luar biasa. Dan abang saya juga sudah nggak ada. Ya kan seproduk tuh udah nggak ada juga. Ya, jadi teman-temannya ini pasti senang. Mudah-mudahan ya. Yang sehat ini Masya Allah, orang tua yang kayak gini nih betul-betul dirawat. Ya, satu, doanya mustajab. Terutama buat anak-anaknya. Ya, doanya mustajab. Yang kedua, kunci surga buat anak-anak. Ya, siapa anaknya yang paling perlu dengan kedua orang tuanya, maka dialah yang akan meraih kunci itu. Baik kunci surga dunia maupun kunci surga apa? Akhirat. Nah itu mumpung masih ada. Nanti kalau orang tua kita nggak ada, udah hilang tuh dua tadi tuh. Doa mustajab udah nggak ada. Kunci surga udah hilang. Makanya mumpung masih ada, puas-puasi. Nya mau makan durian nggak? Gitu ya. Giliran gue yang dilarang, gue tanjain lu ya, begitu ya. Apa yang dia mau, kasih. Ya. Apa yang dia pengen, beri. Supaya apa? Kalau hati orang tua senang, Pak, maka dari mulutnya akan keluar kata-kata yang terbaik. Orang tua teman-teman ngomongin, gue doain lo, gue doain biar berkah ya, biar bermanfaat, pasti begitu. Nah ini tergantung daripada anak seberapa perlu kepada orang tuanya. Apalagi besok kalau mau berangkat ya, ayo berebut tuh sampai yang ngemas-ngemasin, sampai ngurusin ini, sampai ngurusin ini. Karena mumpung masih apa? Masih ada. Kalau udah nggak ada, udah ribet dah, susah, itu hilang semua. Nah para bapak hadirin sekalian, kemudian yang terakhir Pak ya, mudah-mudahan yang hadir kapan-kapan bisa nyusul. Ya, pokoknya azam aja. Nanti kalau kurang-kurang dikit, datang ke rumah saya aja, bawa sertifikat. Ya, beres nggak? Beres. Tapi jangan khawatir Pak. Tugas kita memang kata Allah, ud'uni. Dah itu doang tuh. Tugas kita mah minta aja. Ya. Nanti astajib lakum. Allah yang akan menjawab. Jangan bosan-bosan, jangan ngeluh-ngeluh. Nih bareng, besok yang bareng nih. Kalau di TikTok saya itu kemarin udah saya share. Ada ibu-ibu, nenek-nenek dari Kebon Jeruk. Dia dapat umroh gratis. Jadi ada jamaah saya tuh dari Cibitung, memang tiap tahun beliau gratisin siapa aja. Tahun ini nenek-nenek itu. Saya dikasih nomor telepon nih, guru katanya hubungin ya. Nama anaknya dan nomor anaknya. Saya kagak panjang-panjang lagi, saya hubungin aja gitu ya. Bu, ini mbak ini ya? Iya, dia gitu. Ibunya siapa namanya ya? Lah katanya sih yang nelpon gitu kata dia ya. Bukan, saya kagak tahu namanya. Emang kenapa? Saya mau umrohin gitu kan. Bener, iya. Tapi mas saya siapa namanya? Saya nggak tahu. Akhirnya saya telepon lagi sama orang Cibitung. Pak, ini namanya siapa sih yang mau diumrohin? Nah, saya juga nggak tahu juga katanya. Gitu. Akhirnya, coba Pak, fotoin. Itu nenek-nenek itu fotoin coba. Dipoto, saya kirim ke anaknya. Iya bener ini anak emak saya katanya. Ini siapa? Ini saya Ustadz Nur. Dari Yayasan Wafiz Alamin Center mau mengumrohkan gratis ibunya ibu. Bener Pak, bener. Kalau saya bohong, tuh periksa di TikTok saya, periksa di YouTube saya, cek aja tuh. Kalau saya bohong, ini alamat rumah saya. Besok datang, saya tungguin. Datang dia besoknya Pak. Alhamdulillah, saya kasih seragam, saya kasih koper. Udah tenang, beres nih. Tuh Pak. 2 hari sebelum saya telepon, itu si nenek udah ngebayangin masa lagi tawaf, lagi tahallul 2 hari sebelumnya. Sebelum saya telepon. Tuh, tugas kita mau berdoa aja. Ya, siapa tahu ntar dari langit datang apa tuh? Undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tugas kita berdoa. Insyaallah mudah-mudahan ya. Apalagi yang malam ini datang dengan barokah Rotibul Haddad, Pak ya. Barokah Walimatus Safar, sering-sering datang Walimatus Safar, nanti lama-lama apa? Kebagian juga. Ya.
Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga kedua orang tua kita yang berangkat Allah berikan kesehatan, panjang umur, lancar segalanya ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua Ibu Bapak sekalian kami mohon dibacain